Selamat datang di channel Mister Salto. Munculnya internet adalah momen penting dalam sejarah modern. Ini adalah alat yang sempurna untuk dunia yang semakin global dan modern, yang kini telah berubah menjadi kebutuhan sehari-hari yang mirip dengan bahan makanan. Sayangnya, internet juga hadir dengan jenis ancaman keamanan atau istilah yang umum digunakan adalah serangan dunia maya. Karena banyak dari hal-hal sehari-hari kita ini membutuhkan ketergantungan pada internet, kita sekarang menjadi target potensial untuk berbagai serangan dunia maya dari mana saja di dunia yang tidak hanya dapat menyebabkan kerugian, tetapi dapat dengan mudah menjadi bencana yang besar. Bayangkan sebuah serangan yang mengakibatkan pemadaman listrik besar-besaran di seluruh negeri, atau pengambil alihan fasilitas nuklir yang dikendalikan pemerintah dari jarak jauh. Kali ini mari kita lihat 5 serangan cyber yang mengguncang dunia. Check this out. Selama 21 hari pada tahun 1999, sistem dari NASA terpaksa dimatikan karena serangan cyber dengan ancaman besar terhadap keamanan nasional. 13 sistem terpengaruh, termasuk kontrol suhu dan kelembapan di pusat penerbangan luar angkasa Marshall di Alabama. Total kerusakan lebih dari 41.000 US dollar dalam biaya peralatan dan tenaga kerja. Peretes yang sama yang menggunakan nama Comrade juga bertanggung jawab atas serangan terhadap badan pemerintah Amerika pada waktu yang hampir bersamaan. Meskipun semuanya tampak seperti serangan serius terhadap pemerintah Amerika Serikat oleh pasukan asing, ternyata itu adalah ulah seorang remaja yang bosan yang bernama Jonathan James. Dia baru berusia 15 tahun ketika dia ditangkap dan dikirim ke penjara di Alabama sebagai hasil dari serangan itu. Dia mungkin adalah hacker termuda yang melakukan hacking tingkat tinggi, membuatnya langsung populer di komunitas hacker topi hitam yang sedang berkembang pada saat itu. Layanan dari Sony PlayStation Network itu diserang oleh hacker pada tahun 2011. Hacker mencuri lebih dari 100 juta data pengguna, termasuk nama, alamat, tanggal lahir, nama pengguna, kata sandi, pertanyaan keamanan, dan informasi pribadi mereka. Meskipun Sony membantah jika itu termasuk informasi kartu kredit, mereka masih mengeluarkan pernyataan yang menyarankan pelanggan untuk mempertimbangkan kartu kredit mereka sebagai tindakan pencegahan. Kasus serangan cyber ini merupakan kebocoran terbesar yang melibatkan data pribadi dalam sejarah, dan masih belum sepenuhnya jelas siapa pelakunya. Itu juga merupakan bencana yang mencoreng citra Sony, karena mereka merupakan salah satu penyimpanan nomor kartu kredit terbesar di Amerika Serikat. Sony membutuhkan waktu lebih dari 3 minggu untuk sepenuhnya memperbaiki infrastruktur keamanan cyber mereka. Kiss FM adalah stasiun radio populer di Los Angeles pada tahun 90-an dan populer untuk kontes mingguan Win a Porsche by Friday. Hadiahnya adalah mobil Porsche tipe 944 S2, dan yang dibutuhkan untuk menang adalah menjadi penelepon ke 102. Itu adalah masa kejayaan kontes yang berlangsung sepenuhnya di telepon rumah di seluruh Amerika Serikat. Pada tanggal 1 Juni 1999, Kevin Paulson yang saat itu berusia 24 tahun berkumpul dengan beberapa temannya, menunggu sampai panggilan ke 101, dan kemudian meretes semua 25 saluran telepon stasiun sebelum dia menelepon dan menjadikannya penelepon ke 102. Meski dia berhasil memenangkan mobil, kasus itu akhirnya berhasil diungkap oleh aparat penegak hukum. Kevin ahli dalam memanipulasi jaringan switching dan bertanggung jawab atas serangan sebelumnya pada berbagai sistem perusahaan telepon yang serupa dengan yang dilakukan ke Kiss FM. Meski sempat kabur, Kevin akhirnya ditangkap pada April 91 dan divonis 5 tahun penjara. WannaCry adalah virus yang menginfeksi lebih dari 230.000 komputer Microsoft di seluruh dunia pada Mei 2017. Ini adalah ransomware jenis kode berbahaya yang menyandera komputer kalian dengan imbalan sesuatu, biasanya sih cryptocurrency.
Dalam hal ini, virus itu mampu mengunci ratusan ribu pengguna di seluruh dunia dari file pribadi mereka dan data lainnya, menuntut sejumlah besar Bitcoin sebagai gantinya. Setelah transaksi selesai, hacker kemudian akan mengirimkan kunci deskripsi untuk membuka kunci file. Itu seperti wabah digital dan menyebar ke ratusan ribu sistem sebelum diakui sebagai virus. Meskipun hingga saat ini tidak ada kelompok hacker tertentu yang mengaku bertanggung jawab atas hal itu. Meskipun tombol pemutus yang mencegah penyebarannya akhirnya ditemukan oleh peneliti keamanan Marcus Hutchins, banyak pengguna yang menolak membayar uang tebusan tidak pernah dapat memulihkan file mereka. Serangan yang sama diduga digunakan terhadap Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. pada bulan Agustus 2018. Mt. Gox adalah platform pertukaran cryptocurrency yang berbasis di Tokyo. Pada tahun 2013, itu telah memantapkan dirinya sebagai pertukaran terbesar di ruang kripto yang baru lahir dan rentan terhadap peretesan dan manipulasi. Menurut beberapa perkiraan, lebih dari 70% dari semua Bitcoin diperdagangkan di seluruh dunia melalui Mt. Gox pada puncaknya, menjadikannya target sempurna bagi hacker. Mt. Gox diretes pada tahun 2014 dengan lebih dari 850.000 Bitcoin dicuri dalam semalam. Ini bukanlah serangan yang rumit karena penyerang hanya menggunakan buku pesanan untuk memanipulasi harga dan melakukan perdagangan curang untuk mengumpulkan Bitcoin sebanyak mungkin. Kurangnya regulasi atau pengawasan pemerintah dalam cryptocurrency berarti penyerang tidak pernah diadili. Diperkirakan lebih dari 200.000 Bitcoin telah dikembalikan. Pada saat video ini ditayangkan, total nilai Bitcoin yang dicuri berjumlah lebih dari 23 miliar US dollar, menjadikannya peretesan terbesar dalam sejarah dalam hal kerugian. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.